Sesampainya di bumi, Goku, Gohan, Kaio Semesta 7, Beerus dan Whis mendiskusikan anggota tim yang akan mengikuti turnamen kekuatan nanti. Beerus yang tak ingin kalah dalam turnamen tentu menginginkan anggota tim yang benar-benar kuat. Orang pertama yang Goku ingat dan sebut adalah Lord Monaka. Karena tak ingin identitas dari Monaka ketahuan, tentu Beerus menyembunyikan hal tersebut dengan mengatakan kalau Monaka sedang sakit dan tak bisa mengikuti turnamen. Karena Kaioshin tak terlalu memperhatikan kekuatan petarung di planet lain, maka pencarian anggota hanya akan berfokus di bumi saja. Beberapa anggota pun telah terpilih, seperti Vegeta, Krillin, Piccolo, Muten Roshi, Tien Shinhan, Android 17, dan 18. Khusus untuk Vegeta, ia memberikan syarat pada Beerus untuk meyakinkan Bulma, karena bagaimanapun Vegeta tak ingin meninggalkan Bulma yang sedang hamil. Mengetahui jika Vegeta adalah petarung yang sangat kuat yang akan memiliki peranan penting di turnamen nanti, Whis dengan kekuatannya mampu mempercepat kelahiran anak kedua dari Bulma dan Vegeta, dan itu tanpa membuat Bulma harus merasa kesakitan terlebih dahulu. Anak kedua Bulma ternyata adalah seorang perempuan yang diberi nama Bula. Melihat seorang anak telah lahir, Gohan dan Goku memantapkan tekad mereka untuk takkan kalah di turnamen nanti. Goku dan Gohan pun pergi ke tempat Krillin dan Android 18. Krillin menerima ajakan dari Goku, namun Android 18 tak ingin melakukannya secara cuma-cuma. Terlebih, ia harus menjaga putrinya Marun. Goku yang tetap ingin Android 18 ikut serta pun berbohong dengan mengatakan bila tim yang memenangkan turnamen akan mendapatkan 10 juta Geni per orang. Mendengar hal tersebut, tentu Android 18 pun menerima ajakan dari Goku. Gohan yang masih meragukan kekuatan dari Krillin mengajak Krillin untuk bertarung dengannya. Hal ini dilakukan Gohan untuk mengukur seberapa kuat Krillin saat ini. Android 18 sempat mencurigai bila ada sesuatu yang disembunyikan dari Gohan, karena seperti yang kita tahu, Gohan salah satu orang yang mengetahui resiko dari kekalahan atas turnamen, yaitu adalah dimusnahkannya setiap semesta. Android 18 menganggap bila tatapan dari Gohan dan sikapnya terlihat sangat serius. Dengan kekuatan Taioken 100 kali lipat, Gohan berhasil dikeluarkan dari atas ring. Gohan pun menganggap Krillin mampu bertahan di turnamen semesta nanti. Goku yang bersemangat melihat Krillin bertambah kuat, lanjut mengajak Krillin untuk bertarung dengannya. Ya, bagaimanapun, saat dulu mereka masih kecil, Goku dan Krillin pernah menjadi rival. Dengan mengikuti aturan Tenkaichi Budokai, pertarungan Goku dan Krillin pun dimulai. Krillin menggunakan sebuah teknik sederhana namun sangat berguna di sebuah turnamen. Bahkan Goku hampir kalah karena terjatuh. Goku pun berubah ke Super Saiyan Blue. Meski sudah melihat berkali-kali Goku berubah ke wujud Blue-nya, namun sebagai seseorang yang kini menjadi lawan dari Goku, hanya dengan berdiri saja di hadapan Goku, Krillin merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Dan itu membuat kaki dari Krillin gemetaran. Lagian nih si Goku terlalu berlebihan, cuman lawan manusia biasa saja sampai harus jadi Super Saiyan Blue ya guys. にしちゃいるが、こうやって敵として向かうぜ。 Android 18 pun datang membantu Krillin. Bersama Krillin, Android 18 siap menyerang Goku. Namun Goku mengakhiri pertarungan tersebut. Melihat bagaimana Android 18 datang membantu Krillin, membuat Goku menyadari kalau turnamen kekuatan nanti bukan hanya berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri dalam bahaya, namun Goku juga
harus membantu sesama anggota timnya yang sedang kesulitan. Goku pun mempertanyakan keberadaan Android 17 pada Android 18. Android 18 tak mengetahui tepat lokasi tempat Android 17 berada. Akan tetapi Android 18 hanya tahu jika Android 17 bekerja di sebuah suaka marga satwa. Ya, kini Android 17 menjadi pelindung bagi hewan-hewan langka di sana. Goku pun pergi ke tempat Dende karena dengan kekuatan milik Dende, keberadaan dari Android 17 dapat ditemukan. Sedangkan Gohan akan pergi ke tempat Piccolo untuk mengajaknya. Di semesta lain, kita diperlihatkan Kaio semesta 11 yang menghubungi para Kaio dari semesta lain, terkecuali dari semesta 7 yang tidak dia ajak. Sebab menurutnya turnamen antar kekuatan terjadi karena semesta 7. Kaio dari semesta 11 mengajak para Kaio yang ikut serta dalam turnamen untuk sama-sama meminta Zeno membatalkan aturan dilenyapkannya sebuah semesta bagi yang kalah. Namun bukannya mencapai kesepakatan agar dihilangkannya aturan tersebut, para Kaio malah saling bertengkar karena menurutnya pembicaraan yang mereka lakukan sangat membuang-buang waktu mereka. Karena saat ini para Kaio dari seluruh alam semesta yang ikut dalam turnamen tentu sedang sibuk-sibuknya mencari 10 petarung terkuat mereka. Ke-11 Kaio pun undur diri dari pertemuan tersebut. Meski tak mendapatkan hasil yang diinginkan, Kaio dari semesta 11 tak peduli akan hal itu, karena menurutnya kekuatan petarung dari semesta 11 sudah cukup untuk memenangkan turnamen kekuatan. Kembali ke bumi, Goku yang akan pergi ke tempat Dende melihat Satan yang sedang membantu Bu berlatih. Karena terus berlatih sejak pertandingannya melawan Basil, Bu telah kehilangan berat badannya dan menjadi jauh lebih kurus dari penampilan sebelumnya. Satan bertanya pada Goku apa ia ingin bertarung dengan Bu. Tentu Goku dengan penuh semangat menerimanya. Satan mengatakan jika pertarungan mereka akan menggunakan aturan turnamen dan siapapun yang menyentuh tanah terlebih dahulu maka ia dianggap kalah. Goku dan Bu pun mulai bertarung seimbang. Goku berkata bahwa Bu menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Sejak pertarungan melawan Basil, Bu sangat bersemangat untuk mengalahkan semua orang di turnamen. Bu melanjutkan pertarungannya dengan Goku dengan memberikan rentetan kiblas yang tak ada habisnya. Sementara Goku terus menangkisnya. Melihat adanya celah, Bu menyerang Goku dan menjatuhkannya ke tanah. Bu pun menang. Goku memuji strategi Bu dan ia sangat terkesan. Sementara itu, di semesta 11 yang digadang-gadang akan menjadi pemenang di turnamen kekuatan nanti, Toppo bertemu dengan Jenderal Kasseral. Saat mereka berdua sedang berbicara, alarm di tangan mereka tiba-tiba berbunyi sebagai tanda jika adanya ancaman di sebuah planet. Dengan menggunakan kapal, Toppo dan Kasseral pun bergegas pergi. Di planet Daldon, seekor monster bertentakel dan seorang Dorakian mengamuk. Dispo, salah satu anggota Pride Troopers, muncul dan melawan monster tersebut. Dispo pun terjebak dalam tentakel si monster. Beruntung Toppo dan Kasseral telah tiba dan berhasil menyelamatkan Dispo. Dengan menyatukan kekuatan mereka bertiga, monster tentakel itu pun dikalahkan. Kembali ke semesta 7, Goku telah tiba di tempat Dende untuk menanyakan di mana Android 17 berada. Dende mengatakan bahwa Android 17 berada di sebuah pulau di selatan. Dengan kekuatannya, Dende mengantarkan Goku ke tempat tersebut. Goku bertanya apakah Android 17 masih berencana untuk membunuhnya.
Dende menjawab kalau kini Android 17 adalah orang yang baru dan berbeda dengan dirinya yang dulu. Android 17 mempunyai keluarga dan ia selalu bekerja keras untuk keluarganya. Dende juga mengatakan bahwa Android 17 menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dulu. Dende kemudian menyinggung tentang seorang anak laki-laki yang sangat jenius bertarung. Ia berasal dari sebuah desa kecil. Anak tersebut memiliki bakat seni bela diri yang sangat luar biasa, tetapi dia masih sangatlah muda dan tidak mengetahui jika dirinya adalah seorang yang jenius. Dende menyarankan agar Goku mengajari anak tersebut tentang cara bagaimana menggunakan kekuatannya begitu ia akan bertambah dewasa nanti. Goku mengatakan jika ia tidak pandai dalam mengajari seseorang. Dende pun mengejutkan Goku dengan mengatakan bahwa anak laki-laki yang dibicarakannya dari tadi adalah reinkarnasi dari Kid Buu dan dia bernama Uub. Goku seketika teringat dengan janjinya yang ingin kembali bertarung namun dengan reinkarnasi dari Kid Buu sebagai orang yang baik. Mereka pun telah sampai di pulau tempat Android 17 berada. Sebelum pergi, Dende mengatakan pada Goku untuk memenuhi janjinya pada Uub suatu hari nanti. Maka dari itu, Goku harus menang di turnamen kekuatan agar semesta 7 tidak lenyap. Di pulau tersebut, Android 17 sedang menghadapi para pemburu yang berniat menangkap hewan langka di sana. Dengan mudah, Android 17 mengalahkan para pemburu tersebut. Goku pun bertatap muka dengan Android 17. Ini jadi kali pertama mereka bertemu karena saat dulu sebelum bertemu dengan Goku, Android 17 telah lebih dulu diserap oleh Cell. Bersama-sama, Goku dan Android 17 pun menghentikan para pemburu yang datang. Setelah berhasil mengusir para pemburu tersebut, Goku mengatakan kalau dirinya ingin menguji kekuatan dari Android 17. Dengan berubah ke wujud Super Saiyan biasa, Goku langsung menyerang Android 17. Goku yang awalnya tak berniat menggunakan Super Saiyan Blue terpaksa menggunakannya karena mengetahui bila Android 17 tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Wah, kenapa pakai Super Saiyan Blue ya? Bukannya ini terlalu berlebihan bila Android 17 dibuat setara dengan wujud Blue-nya Goku. Kenapa Goku tak memakai Super Saiyan 2 atau Super Saiyan 3 aja ya guys? Goku menyerang Android 17 dengan Kamehameha-nya. Akan tetapi, serangan tersebut mampu ditahan oleh Android 17 dengan energinya. Mereka berdua pun bertarung dengan seimbang. Android 17 meminta Goku untuk menghentikan pertarungan mereka karena ia takut bila pulau yang harusnya ia jaga malah hancur. Android 17 lanjut mengatakan kalau pertarungan mereka berdua diteruskan maka dirinya lah yang akan kalah. Goku setuju sekaligus lega setelah mengetahui jika Android 17 bukanlah seorang musuh karena bagaimanapun daya tempur dari Android 17 cukup tinggi untuk mengancam bumi. Saat keduanya minum teh di dekat api unggun, Android 17 bersyukur atas kebangkitannya melalui bola naga karena dihidupkan kembali membuatnya mendapatkan pekerjaan dan bertemu istrinya. Android 17 menunjukkan foto istri bersama ketiga anaknya di ponsel pada Goku. Android 17 kemudian bertanya kepada Goku mengapa dia mencarinya. Goku pun mengajak Android 17 untuk mengikuti turnamen kekuatan antar alam semesta. Tetapi Android 17 menolak untuk ikut meskipun Goku telah berbohong jika setiap orang yang menang akan mendapatkan 10 juta zeni. Android 17 tetap menolak ajakan dari Goku karena dirinya sudah memiliki cukup uang dari pekerjaannya dan dia tidak bisa meninggalkan pulau karena dirinya harus melindungi hewan-hewan dari pemburu liar.
Goku pun menawarkan Trunks dan Goten saja untuk mengawasi dan menjaga pulau selama ia mengikuti turnamen. Namun masih sama, Android 17 masih tetap menolak. Goku tanpa sengaja keceplosan soal takdir semua orang yang dipertaruhkan di turnamen nanti. Seketika, Android 17 menyadari kalau Goku menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan terpaksa, Goku memberitahu Android 17 jika semesta yang kalah di turnamen maka semesta tersebut akan dilenyapkan. Bukannya takut mendengar hal tersebut, Android 17 bersikap acuh. Ia tak peduli meski semestanya akan dilenyapkan. Pembicaraan mereka berdua pun terhentikan ketika ada segerombolan pemburu yang datang menuju pulau. Para pemburu yang berasal dari luar angkasa itu membawa para hewan dengan menggunakan pesawat luar angkasanya. Dengan kemampuan teleportasinya, Goku membawa Android 17 bersamanya ke dalam kapal para pemburu itu. Dengan mudah, mereka berdua mampu mengalahkan semua pasukan di sana. Saat akan berhadapan dengan si bos pemburu, bos tersebut berniat meledakkan dirinya. Android 17 yang tak ingin para hewan tewas akibat ledakan pun berniat mengorbankan dirinya, akan tetapi hal itu dihentikan oleh Goku. Goku membawa si bos pemburu dan Android 17 ke planet Raja Kaio. Dengan gravitasi yang besar di planet tersebut, si bos pemburu itu pun dibuat tak bergerak. Raja Kaio sangat kesal dengan ulah Goku karena dulu juga Goku pernah membawa sel yang meledakkan dirinya di planet Raja Kaio. Namun berkat informasi dari Dende, ternyata si bos pemburu tersebut hanya berbohong dan tak mempunyai bom sama sekali. Semua hewan yang berhasil diculik pun berhasil dikembalikan. Jeko mengamankan semua pasukan dari si bos pemburu. Melihat bagaimana Goku dengan tulus mau membantunya menangkap para pemburu tersebut membuat Android 17 merasa berhutang pada Goku. Android 17 pun menerima ajakan dari Goku untuk mengikuti turnamen kekuatan alam semesta. Ia bersedia bila Trunks dan Goten yang akan melindungi pulau. Mengetahui bila petarung yang bertahan hingga akhir akan mendapatkan Super Dragon Ball, Android 17 menginginkan sebuah kapal pesiar agar bisa mengajak keluarganya berkeliling dunia. Android 17 bertanya pada Goku apakah ada yang Goku inginkan dengan Super Dragon Ball. Goku menjawab kalau dirinya tak pernah memohon atau meminta suatu hal pada bola naga. Baginya, bisa bertarung dengan orang yang kuat sudah cukup membuatnya senang. Bukan hanya ingin bertemu dengan orang kuat saja, Goku merasa tak tega bila semua makhluk yang tak bersalah dilenyapkan oleh Zeno. Menyadari bila Goku sudah beberapa kali menyelamatkan bumi dan tidak pernah sekalipun meminta permohonan demi kepentingannya sendiri pada bola naga, serta keinginan besarnya untuk menyelamatkan semua makhluk di alam semesta, membuat Android 17 tersenyum. Ia mengatakan kalau Goku adalah orang yang menarik. Di tempat terpencil di sebuah pegunungan, Gohan dan Piccolo sedang berlatih. Piccolo memberitahu Gohan bahwa dia mengetahui jika akan diadakannya turnamen kekuatan dan tentang alam semesta yang akan dihapus jika mereka kalah. Piccolo memberitahu Gohan tentang pertemuan Goku dengannya setelah pertandingan melawan semesta ke-9. Goku memberitahu Piccolo bahwa Gohan sudah bertarung dengan baik saat melawan semesta ke-9, tetapi mengingat kekuatan asli Gohan yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar, seharusnya Gohan dapat bertarung dengan lebih baik. Semua itu terjadi karena Gohan sudah berhenti latihan. Piccolo bertanya apakah Goku memiliki kacang senju yang tersisa. Piccolo meminta Goku untuk memberinya 2 kacang senju. Piccolo bertekad untuk melatih Gohan agar dia bisa mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Goku setuju dan menyerahkan sisanya pada Piccolo. Piccolo yang memegang kacang senju mengatakan bahwa mereka tidak akan memakannya sampai akhir dan Piccolo akan mulai menghadapi Gohan dengan sungguh-sungguh. Gohan pun berubah ke wujud Super Saiyan dan melanjutkan latihannya. Gohan berhasil dipojokkan oleh Piccolo. Gohan terus mengatakan pada dirinya kalau ia harus melindungi semua orang. Piccolo yang mendengar tekad dari Gohan menjawab tekad tersebut dengan mengatakan memang benar bila keinginan melindungi orang yang disayangi dapat membuat seseorang bertambah kuat. Namun jika hasrat Gohan terlalu besar, maka itu akan membuatnya menjadi terobsesi akan kemenangan dan Gohan tidak akan mampu mengamati keadaan dengan tenang. Yang intinya Piccolo ingin Gohan menerima kenyataan terlebih dahulu bila semestanya akan dilenyapkan bila kalah. Lalu setelah itu Gohan harus percaya diri dengan kekuatannya, sehingga Gohan dapat bertarung sepenuh hati tanpa harus memikirkan resiko bahwa semestanya akan dimusnahkan.
Di semesta 6, Kaba terbang dengan pesawat luar angkasanya. Ia mengatakan bahwa meskipun hit kuat, itu tidak menjamin semestanya akan bisa menang melawan 70 musuh. Kaba terbang ke sebuah planet untuk bertemu dengan temannya Renzo. Kaba berniat mengajak Renzo untuk ikut serta dalam turnamen kekuatan. Namun Renzo menolaknya karena ia sudah pensiun, ditambah saat ini Renzo sedang cedera kaki. Renzo mengusulkan Kaba untuk membawa adiknya Caligula. Renzo mengatakan bahwa meskipun Caligula itu barbar, namun di kekuatan serta potensinya jauh lebih besar daripada Renzo. Di semesta 7, Gohan masih berlatih dengan Piccolo. Ia meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 2. Namun meski telah meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 2, Gohan masih tetap kalah. Piccolo mengatakan bahwa meskipun Gohan kuat, dia memiliki kelemahan dan jika Gohan tidak mengatasinya, Gohan tidak akan bisa bertahan di turnamen. Piccolo memberitahu Gohan bahwa hatinya belum sepenuhnya memiliki hati seorang kesatria. Piccolo menambahkan bahwa Gohan selalu lengah pada saat-saat penting. Sebagaimana dulu kesombongan dan kepercayaan dirinya yang berlebihan ketika melawan Majin Buu dengan wujud ultimate atau mistiknya, Piccolo memberitahu Gohan untuk tidak pernah sombong meskipun telah memiliki kekuatan yang sangat besar. Piccolo berteriak pada Gohan dengan mengatakan, "Bertarunglah layaknya seorang ksatria Gohan, tidak peduli lemah atau kuatnya musuh, lawanlah dengan sekuat tenaga." Mendengar hal tersebut membuat Gohan menjadi lebih fokus. Gohan berubah ke wujud Super Saiyan 2. Piccolo yang melihat itu pun menyinggung tentang kekuatan penuh Gohan yang sebenarnya bukanlah berubah ke wujud Super Saiyan 2. Ya, kini Ultimate Gohan atau Mystic Gohan pun telah bangkit kembali. Setelah berlatih terus-menerus, akhirnya latihan Gohan pun telah selesai. Meski sebenarnya Gohan hanya berlatih sedikit, bahkan tidak lebih dari 1 hari, dikarenakan waktu yang terus menipis karena tak lama lagi turnamen kekuatan antar alam semesta akan dimulai. Yang harus dilakukan Gohan sekarang adalah menguji kekuatannya, dan Piccolo tahu persis orang yang dapat menguji kekuatan dari Gohan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri, Goku. Gohan pun menemui ayahnya yang sedang makan bersama Tien Shinhan dan Muten Roshi. Ya, ternyata sama seperti Android 18, Goku berbohong dengan mengiming-imingi 10 juta Genie untuk setiap orang yang dapat memenangkan turnamen pada Tien Shinhan dan Muten Roshi. Dengan uang sebanyak itu, Tien dan Muten Roshi menerima tawaran dari Goku. Pertandingan dimulai dengan 2 lawan 2. Goku dan Tien melawan Gohan dan Piccolo. Dengan mengikuti aturan dari turnamen kekuatan, pertarungan mereka pun dimulai. Kerja sama apik antara Gohan dan Piccolo sempat membuat Goku hampir terpojok. Tien pun menyuruh Gohan dan Goku untuk mengakhirinya. Tien menganggap kalau mereka berdua sudah berlebihan. Saat Goku akan mengajak Gohan bersalaman, Gohan nampak belum puas akan pertarungannya. Gohan mengajak duel 1 lawan 1 pada Goku. Goku pun menerima tantangan dari Gohan. Dengan wujud Super Saiyan 2-nya, Goku langsung menerjang menyerang Gohan. Beberapa kali Gohan berhasil menyerang Goku. Gohan!
Gohan meminta Goku untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Benar saja, Goku berubah ke wujud Super Saiyan Blue-nya. Namun meski begitu, Gohan dengan wujud ultimate-nya masih mampu mengimbangi Goku dalam wujud Blue-nya. Tak sampai di situ, Goku melipat gandakan kekuatannya dengan Kaioken. Gohan pun melesat dengan cepat ke arah Goku. Benturan dari kekuatan mereka berdua menghasilkan gempa yang mengguncang seluruh kota barat dan bahkan mengejutkan Vegeta. Gohan pun kalah, namun ia tetap mencoba menyerang Goku dengan energinya yang tersisa. Namun apa daya, Gohan sudah kehilangan kesadarannya. Goku menangkap Gohan sebelum ia menyentuh tanah. Setelah Gohan sadar kembali, Gohan berterima kasih kepada Goku dan meminta maaf kepada Tien atas masalah yang ia perbuat. Goku mengumumkan bahwa dirinya akan melepaskan perannya sebagai pemimpin dari tim Semesta 7 kepada Gohan. Goku sangat bangga dengan putra sulungnya tersebut. Di istana Zeno dan Zeno masa depan sedang bermain memukul dengan palu, tetapi mereka berdua mudah bosan dengan hal tersebut. Untuk menghibur mereka, Daishinkan memberikan mereka update tentang bagaimana setiap alam semesta mempersiapkan turnamen. Kedua Zeno sangat senang mendengar bahwa di Semesta 7, Goku telah berhasil membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Melihat Goku telah berhasil mengumpulkan anggota timnya, membuat kedua Zeno ingin secepatnya mengadakan turnamen. Namun Daishinkan meminta agar kedua Zeno tetap bersabar dan menunggu hingga waktu yang telah ditentukan. Karena meski Semesta 7 telah berhasil mengumpulkan anggotanya, masih ada semesta yang belum berhasil mengumpulkan anggota petarungnya. Sambil menunjukkan pemandangan di Semesta 6 dengan sebuah bola, Daishinkan lanjut menjelaskan tidak semua upaya pengumpulan tim alam semesta berjalan dengan baik. Misalnya Semesta 9 yang sedang mengalami masa sulit karena tersebarnya kabar tentang akan dihancurkannya semesta mereka bila kalah dalam sebuah turnamen. Hal itu menyebabkan para penjahat menjadi liar dan berusaha melarikan diri ke alam semesta lain. Sidra, sang dewa penghancur dari Semesta 9, melenyapkan seluruh isi kota tersebut dan memutuskan untuk mencari kontestan di planet lain. Karena sejauh ini mereka masih belum berhasil mengumpulkan siapapun selain trio The Danger. Di Semesta 6, Hit sedang mencari Frost. Frost menduga Hit datang untuk membunuhnya. Frost pada awalnya tampak menerima nasibnya, tapi ternyata Frost berniat menyerang Hit saat lengah. Hit berhasil menghentikan serangan dari Frost. Hit menjelaskan bahwa Champa telah mengirimnya untuk merekrut Frost. Hit memberitahu Frost tentang turnamen yang akan datang. Jika Frost menolak untuk masuk, maka Hit akan membunuhnya di tempat. Frost pun bersedia bergabung dengan Semesta ke-6, meski sebenarnya ia sedikit kesal mendengar aturan yang tidak mengizinkannya menggunakan jarum beracun. Daishinkan lanjut memperlihatkan beberapa situasi di semesta lain, seperti salah satu petarung wanita kuat dari Brianne dari Semesta 2 dan Semesta 10 yang telah berhasil mengumpulkan semua petarungnya. Daishinkan berpendapat bahwa Semesta 11 tempat Toppo dan Jiren berada akan menjadi kandidat terkuat di turnamen nanti. Daishinkan menyadari telah terjadi sesuatu pada Semesta 7. Saat Gohan sedang menyusun strategi untuk turnamen nanti, Bulma yang mendapat kabar dari Satan memberitahu pada Goku dan kawan-kawan bila Majin Buu telah tertidur dengan pulas dan tidak akan bangun selama 2 bulan. Goku pun bergegas pergi ke tempat Buu untuk membangunkannya. Di Semesta 6, Kaba menunjukkan bentuk Super Saiyan-nya pada Caulifla. Caulifla meminta Kaba untuk mengajarinya berubah ke wujud Super Saiyan. Kaba menyuruh Caulifla hanya fokus mengeluarkan energinya di punggung. Dengan mudah, Caulifla berubah menjadi Super Saiyan. Caulifla juga setuju untuk berpartisipasi dalam turnamen. Caulifla memperkenalkan Kaba kepada anak didiknya, Kale, yang juga akan ikut bergabung dalam turnamen. Goku yang gagal membangunkan Buu pun telah kembali. Karena kebohongannya tentang hadiah 10 juta zeni bagi setiap petarung telah terbongkar, Goku dimarahi oleh teman-temannya. Beruntung, Bulma bersedia untuk memberikan uang 10 juta zeni bagi setiap petarung yang telah Goku bohongi.
Namun kenyataan bila Buta bisa ikut dalam turnamen tetap tak bisa dirubah. Dengan waktu yang tinggal sedikit, Semesta 7 harus segera mendapatkan petarung terakhir mereka. Karena bagaimanapun, Beerus beranggapan jika Zeno akan marah bila mereka tak sempat mengumpulkan ke-10 petarung mereka. Goku pun menyebut sebuah nama yang tak ingin didengar oleh anggota lain. Sebuah nama yang memberikan teror bagi orang-orang yang pernah berhadapan dengannya. Dan dia adalah seorang kaisar kejahatan yang sangat licik namun juga sangat kuat. Ya, kalian sudah pasti bisa menebaknya. Dialah Frieza. Semua orang terkejut dengan saran Goku agar mereka merekrut Frieza sebagai anggota ke-10 tim. Vegeta secara terang-terangan paling menentang Goku dan dengan marah memberitahu Goku untuk tidak menggunakan bola naga untuk membangkitkan Frieza. Goku menjawab jika itu bukanlah rencananya. Goku berniat meminta peramal Baba untuk membawa Frieza kembali ke dunia hanya selama 24 jam saja, seperti yang ia lakukan pada Goku dan Vegeta ketika mereka melawan Majin Buu dulu. Goku memberikan jaminan bila Frieza berani mengkhianati mereka, maka Goku dan Vegeta akan langsung segera menghentikannya. Melihat pentingnya bagaimana turnamen kekuatan antar alam semesta yang dimana memiliki resiko yang mengerikan dengan dilenyapkannya semesta yang kalah, dengan terpaksa, semua orang pun menyetujui saran dari Goku untuk merekrut Frieza. Goku pun pergi ke tempat Raja Yenma. Semua rencana dari Semesta 7 pun didengar oleh Ganos. Ganos adalah salah satu petarung sekaligus mata-mata dari Semesta keempat. Di Semesta 6, Kaba dan Caulifla mencoba mengajari Kale cara berubah menjadi Super Saiyan. Kale berjuang untuk berubah dengan berfokus pada pelepasan energi di punggungnya. Caulifla kemudian memerintahkan Kaba untuk menghina Kale, tetapi dia malah membuatnya menangis. Caulifla pun memarahi Kaba karena telah menyakiti perasaan Kale. Kale melalui kecemburuan karena melihat Kaba dan Caulifla yang begitu akrab, tiba-tiba berubah menjadi bentuk Super Saiyan layaknya Broly di Semesta 7. Kale pun langsung menyerang Kaba tanpa ampun. Beruntung saat bola energi yang dahsyat akan mengenai Kaba, Caulifla dengan meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiyan 2 pun berhasil menangkis serangan dari Kale. Caulifla pun menenangkan Kale dengan mengatakan kalau dirinya tidak mungkin jatuh cinta pada Kaba. Mendengar hal itu membuat Kale menjadi tenang dan kembali ke wujud normal. Ganos yang telah memata-matai Semesta 7 pun melaporkan rencana Semesta 7 pada Quitela yang berniat membangkitkan petarungnya yang telah mati. Mendengar hal tersebut, Quitela merasa bila Beerus sedang putus asa karena sampai harus membangkitkan petarungnya yang telah mati. Ganos memperingatkan Quitela jika Frieza benar-benar kuat dan dapat membahayakan Semesta 4 di turnamen nanti. Kembali ke Semesta 7, Goku tiba di dunia lain dan meminta Raja Yenma untuk mengizinkannya bertemu dengan Frieza. Goku pun tiba di tempat Frieza, meski sebenarnya tempat tersebut tidak layak disebut dengan sebuah neraka karena tempatnya yang terlihat begitu indah. Namun bagi Frieza, keindahan tersebut adalah sebuah neraka baginya. Goku membebaskan Frieza dan menjelaskan turnamen kekuatan kepadanya. Frieza yang tertarik dengan turnamen kekuatan itu pun memberikan syarat pada Goku jika Semesta 7 menang, maka Frieza menginginkan Goku untuk benar-benar menghidupkannya kembali dengan bola naga. Goku pun menyetujui keinginan dari Frieza. Di Semesta 4, Quitela berkomunikasi dengan Sidra, sang dewa penghancur dari Semesta ke-9 tentang Frieza. Quitela berencana membunuh Frieza. Dengan begitu, Semesta 7 tidak akan sempat mengumpulkan anggota ke-10. Alhasil, Semesta 7 akan didiskualifikasi dan dilenyapkan oleh Zeno. Ya, Quitela berbohong pada Sidra dengan mengatakan jika Semesta 7 berencana akan mengincar Semesta ke-9 karena dianggap paling lemah. Mendengar hal itu, membuat Sidra marah dan mengikuti saran dari Quitela untuk membunuh Frieza. Wah, Quitela ternyata sangat licik ya guys, memanfaatkan Semesta 9 untuk membuat Semesta 7 didiskualifikasi tanpa harus ikut campur. Dan bila ketahuan curang oleh Zeno, maka Semesta 9 lah yang justru akan dilenyapkan. Dan Quitela dengan semesta keempatnya akan baik-baik saja. Berkat peramal Baba, Frieza telah bangkit kembali untuk 24 jam ke depan. Saat Goku dan Frieza akan pergi berkumpul dengan anggota lainnya, pasukan yang dikirim oleh Sidra untuk membunuh Frieza pun telah tiba. Frieza dengan wujud goldennya mampu mengalahkan semua pasukan yang dikirim oleh Sidra.
何やら時間がないゴールデンフリーザSang pemimpin dari pasukan tersebut ternyata memiliki energi penghancur yang telah Sidra berikan. Meski pada awalnya Frieza berhasil menghindari serangan dari energi penghancur itu, ternyata energi penghancur yang sesungguhnya berada di dalam air. Frieza pun terkena serangan dari energi penghancur tersebut. ちゃんと狙っちょったね Namun dengan kekuatannya yang kini jauh telah berkembang, Frieza mampu menahan energi penghancur milik Sidra dan menyerang Goku dengan energi tersebut. Ternyata dari awal Frieza memang sangat ingin sekali membunuh Goku. Saat Goku masih menahan energi penghancur, Frieza menghadapi pasukan yang tersisa. Frieza memerintahkan mereka untuk membiarkannya berbicara dengan para dewa dari alam semesta ke-9. Sidra dan Roh pun dihubungi oleh Frieza yang mencuri salah satu komunikator dari pasukan tersebut. Frieza mengatakan kepada Sidra bahwa dia tidak akan memberitahu Zeno tentang pembunuhan mereka yang gagal. Namun dengan syarat, Frieza ingin bernegosiasi dengan mereka tentang dirinya yang ingin bergabung dengan tim Semesta 9. Frieza juga menunjukkan Goku yang sedang kesulitan menahan energi penghancur dan mengatakan Semesta 7 tidak akan bisa menang tanpa Goku. Sidra dan Roh bertanya, meski Frieza adalah seorang penjahat, seharusnya ada satu atau beberapa hal yang harus ia lindungi. Frieza hanya menjawab kalau tak ada satupun yang penting bagi dirinya, bahkan ia tak peduli bila Semesta 7 dilenyapkan. Mendengar hal itu membuat Roh sang Kaioshin dari Semesta ke-9 begitu ketakutan dengan kenyataan bila Frieza adalah makhluk yang murni dipenuhi dengan kejahatan. Namun melihat bagaimana begitu tangguhnya Frieza membuat Sidra ingin merekrutnya sebagai petarung dari Semesta ke-9. Negosiasi itu pun gagal ketika Beerus dan Whis tiba. Goku berhasil diselamatkan oleh Beerus. Sebelum pergi, Goku meminta pada Whis dan Beerus untuk membiarkannya bertarung melawan Frieza. Pertarungan pun dimulai. Goku dan Frieza bergerak dengan cepat satu sama lain. Goku berubah menjadi wujud Super Saiyan Blue-nya. Keduanya saling menyerang hingga mendaratkan pukulan satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mereka berdua pun ambruk bersama-sama. Dengan bergabungnya Frieza, akhirnya ke-10 petarung dari Semesta ke-7 pun telah terkumpul. Kini, nasib Semesta ke-7 berada di tangan mereka.